Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas UAS teknik pengambilan keputusan. Saya sendiri, Wahyudi Utomo, dari kelas manajemen B2K, yaitu akan membahas terkait kasus yang sempat viral, yaitu Holy Wings, dan dimana membahas terkait yaitu membahas kasus terkait Holy Wings. Holy Wings ini adalah salah satu restoran hit yang menyediakan fasilitas bar dengan beragam minuman beralkohol dan non alkohol dan makanan menu yang mewah. Dan kali ini yang akan dibahas itu terkait Holy Wings yang usai viral di sosial media, dimana membahas terkait restoran Holy Wings yang menjadi sorotan usai promosi minuman keras alias miras yang bernama Muhammad dan Maria, dimana yang dimaksud itu jadi kayak penyebaran promosi minuman alkohol yang bernama Muhammad dan Maria akan mendapatkan gratis, yaitu minuman keras tersebut, dimana hasil izin usaha restoran ini pun akhirnya dicabut, yang menyebabkan banyak gerai Holy Wings ditutup di berbagai daerah. Dan kali ini akan menjelaskan teori-teori tugas yang akan dijelaskan pada hari ini, dan dimana yaitu teori tentang bias dalam pengambilan keputusan terkait dugaan penistaan agama oleh Holy Wings. Yang pertama yaitu teori bias. Bias itu termasuk adalah kayak prasangka atau dugaan, dimana teori bias ini lebih ke, menurut saya, yaitu lebih ke prasangka atau cenderung menuju ke ketentuan dan menyerahkan serta mencabut izin usaha outlet Holy Wings sesuai ketentuan yang berlaku. Kenapa? Agar masalah seperti kasus ini mendorong ke penodaan agama dan menyebabkan kebencian individu ke berbagai masyarakat. Jadi seperti kayak promosi minuman keras yang bernama Muhammad dan Maria itu menyebabkan kebencian seluruh masyarakat di Indonesia ini. Yang kedua yaitu mengenai perspektif sick thinking hat, dimana yang dimaksud sick thinking hat ini adalah 6 topik berpikir, dan dimana maksud 6 topik berpikir itu didefinisikan sebagai cara menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang melalui jalan yang bebas konflik dan menggunakan pendekatan yang berbeda, dimana teori ini memiliki 6 topik, yaitu ada warna hijau dan warna merah, dan yang ketiga warna kuning, dan yang keempat warna hitam, dan yang kelima biru, dan yang keenam warna putih. Dan dimana yang topi hijau ini bisa diartikan sebagai berperan melahirkan inovasi-inovasi kreatif yang bisa menawarkan solusi bagi masalah. Dan yang topi merah melambangkan berpikir menggunakan mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan emosi.
atau istilahnya melalui intuisi, seperti itu. Dan yang topik 6 bisa melakukan pendekatan positif dan menyelidiki masalah sesuai prinsip optimis memakai topi kuning. Dan dimana topi hitam diartikan sebagai warna suram dan pesimisme, kebalikan dari topi kuning. Pemakai topi hitam akan melihat segala sesuatu dari sisi buruknya. Seperti itu. Dan topi biru melambangkan warna langit, yaitu sesuatu yang posisinya paling tinggi, seperti itu. Dan topi 6 yang ke-6 putih. Topi putih ini menggambarkan kesucian dan kemurnian. Mereka yang menggunakan topi putih bertugas sebagai analisis dan diminta membuahkan hasil analisis berdasarkan observasi lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi yang menurut aku sih yang lebih dominan ke topi putih, agar bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara pikiran jernih, menggunakan kayak analisis dulu berdasarkan kejadian masalah yang ditimbulkan di kejadian tersebut. Dan yang terakhir, perspektif Batna dan Jopa dalam negosiasi pihak Hollywood, di mana perspektif Batna ini dijelaskan, Batna yaitu kayak dalam negosiasi sebagai alternatif agar negosiasi tercapai sepakat namun tidak rugi. Dimana maksudnya tidak rugi itu sesama pihak itu, antara dua pihak tidak rugi, yaitu menurut saya terkait teori Batna ini sebagai alternatif jalan keluarnya yaitu kasus Hollywood, sang pelaku penyebar promosi diikut serahkan ke hukum, sementara untuk Hollywood agar ditutup karena dengan tempat seperti Hollywood merusak masa depan anak muda ke masa depan tersebut. Dan untuk perspektif Jopa dalam negosiasi ini bisa diartikan bertemunya kesepakatan pada saat tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antara dua pihak. Jadi dimana itu maksudnya kesepakatan antara dua pihak ini biar enaknya itu seperti apa, itu kayak menjalin, jadi si pihak Hollywoodnya ini juga bisa mengakui kesalahan yang dipromosikan kemarin. Jadi intinya saling mengerti, dan yang promosi itu ikut serahkan ke hukum. Untuk Hollywoodnya ditutup sementara agar persoalan ini cepat clear. Sekian, terima kasih penjelasan UAS untuk keputusan ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.